Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Haswadi As-Sasaki. Berikut saya akan berbagi mengenai trik atau cara menjawab asesmen akhir atau kuis pasca kita mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Setelah kita membuka akun pelatihan kita lewat SIM PKB atau GPO, kemudian nanti kita akan mengikuti serangkaian materi pelatihan dari seri AKM. Teman-teman cukup mengikuti saja langkah-langkahnya, kemudian selesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dalam setiap sesinya. Nah, nanti di bagian akhir kita akan coba untuk menjawab ini teman-teman, menjawab kuis asesmen pasca kita mengikuti pelatihan. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini di sesi terakhir. Kenapa ini penting teman-teman, bahwa pelatihan ini di sesi terakhir memang ada kuis yang harus diselesaikan, dan nilai yang kita peroleh harus 70% ke atas. Kita akan diberikan kesempatan mengulang sampai 2 kali. Jika tidak bisa kita selesaikan dengan nilai yang cukup, maka kita bisa mengikuti untuk angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya saya akan berbagi di sini bagaimana trik atau cara menjawab soal asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Langsung saja teman-teman, nanti kita klik yang ini. Kita akan mulai untuk menjawab kuis. Kita klik start quiz. Nah, kemudian ada 30 soal yang harus kita jawab, minimal 70% kita jawab dengan benar untuk bisa memperoleh sertifikat. Baiklah teman-teman, untuk soal yang pertama, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini sudah dibahas sebelumnya pada pelatihan-pelatihan pada seri-seri sebelum kuis akhir ini teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya akan coba untuk berbagi cara menjawabnya dengan benar, sehingga nanti nilai yang kita dapatkan bisa maksimal. Untuk nomor 1, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional, ada 4 pilihan di sini teman-teman. Anggap saja yang paling atas ini A, kemudian B, C, dan D ya. Kita jawab. Untuk nomor 1 yang paling tepat adalah pilihan jawaban A. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Untuk soal nomor 1 dan soal next, soal nomor 2, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui apa saja teman-teman? Yang A, survei karakter, survei lingkungan belajar,
asesmen kompetensi minimum, dan yang D, survei kualitas sekolah. Nah, karena yang ditanyakan adalah aspek pendukung, maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 ini teman-teman adalah B, survei lingkungan belajar. Selanjutnya nomor 3, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama. Nah, apa sih tujuan utama dari survei karakter dalam asesmen pada instrumen asesmen nasional? A, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim di sekolah yang menunjang pembelajaran siswa. Di antara 4 jawaban ini teman-teman, kira-kira yang paling tepat yang mana? Survei karakter tujuan utamanya adalah, untuk nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah untuk mengukur hasil belajar non kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Ini soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Apa kira-kira perbedaannya? Pilihan yang A, ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, kelas 7, dan kelas 11, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Dari pembelajaran pada pelatihan-pelatihan sebelumnya, pada sesi sebelumnya teman-teman, jadi jawaban untuk nomor 4 yang paling tepat adalah C, yang ini, ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Untuk soal nomor 5, mari kita coba jawab. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM yaitu manakah pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam AKM? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya untuk soal nomor 6, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca mencakup apa saja? Konten atau isi dalam literasi membaca yang mencakup apa saja kira-kira? Pilihannya teks informasi dan teks fiksi, teks prosedur, teks observasi dan teks deskripsi, teks wacana, dan teks argumentasi. Yang paling tepat adalah untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah konten dalam literasi membaca mencakup A, teks informasi dan teks fiksi. Next, soal nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah apa yang dimaksudkan kompetensi minimum dalam AKM, asesmen kompetensi minimum. Apa sih yang dimaksudkan kompetensi minimum? Jawaban yang tepat nomor 7. Jawaban yang tepat adalah kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Ini yang dimaksud kompetensi minimum. Nomor 7 jawabannya A. Next, nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Mana pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri soal AKM?
pilihan A, B, C, D, manakah yang paling tepat? Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah soal harus bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Untuk soal nomor 8, jawaban yang tepat adalah B. Next, soal nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan dengan soal ujian nasional? Manakah yang merupakan kelebihan dari AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dibandingkan ujian nasional? Untuk soal nomor 9, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah ini dia, jawaban D, menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Next, untuk soal nomor 10, dari yang sudah dipelajari mengenai AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, maka dapat disimpulkan bahwa, apa yang kita bisa simpulkan dari materi pelajaran atau bahasan mengenai AKM? Pilihan yang A, asesmen kompetensi minimum akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan kelulusan siswa. Untuk nomor 10, yang A kurang tepat. B, dengan asesmen kompetensi minimum sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Apakah benar demikian, teman-teman? Jawaban yang nomor 10 juga yang B masih kurang tepat. Coba yang C, hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Nah, ini dia teman-teman. Untuk jawaban nomor 10 adalah pilihan yang tepat adalah C. Next, untuk soal nomor 11, perhatikan komponen berikut: A, konten, B, proses kognitif, C, proses non-kognitif, D, konteks. Pertanyaannya adalah, manakah yang mencakup 3 komponen penilaian asesmen literasi membaca? Nah, yang paling tepat yang mana kira-kira? Apakah A, ABC, konten, proses kognitif, proses non-kognitif, B, C, ataukah D? Ya, untuk soal nomor 11, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Jadi jawaban nomor 11 adalah B. Next, soal yang ke-12, Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswanya dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Pertanyaannya, kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Anwar? Untuk soal nomor 12, apakah A, menemukan informasi tersurat, B, membandingkan hal-hal utama dalam teks, C, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, ataukah D, mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita? Untuk nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah, karena Guru Anwar memberikan soal sesuai teks bacaan, maka yang paling tepat adalah A, menemukan informasi tersurat sesuai pada bacaan. Nomor 12, jawaban A. Next, nomor 13, pada soal-soal literasi yang diberikan, Guru Rani memberikan bacaan fiksi. Bacaan fiksi mengenai bayi komodo. Guru Rani membuat pertanyaan, apa yang membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain? Pertanyaannya, kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Rani?
Untuk pertanyaan nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah Bu Guru Rani membuat pertanyaan tentang apa yang membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain, sesuai bacaan fiksi yang diberikan tentang bayi komodo. Maka untuk nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah, karena dia tanyakan kenapa dia takut, maka mempertanyakan kompetensi apa? B, ya, menyimpulkan perasaan dari tokoh ya pada bacaan fiksi tersebut. Jadi untuk nomor 13, jawaban yang tepat adalah B. Next, nomor 14. Guru Aziz meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam bacaan. Kira-kira kompetensi apakah yang ingin diukur oleh Guru Aziz melalui pertanyaan tersebut? Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat, ya, jawaban yang paling tepat adalah D, mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. Nomor 14, jawabannya adalah D. Next, soal nomor 15. Ini kita baru nyampe setengah, teman-teman. Jadi soalnya ada 30 soal, kita baru nyampe nomor 15. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan diujikan dalam konten geometri dan pengukuran level pembelajaran 2, yaitu untuk soal nomor 15, jawaban A, mengenai segi 4, segi 3, mengenal segi 4, segi 3, segi banyak dan lingkaran. Untuk ini kan yang ditanyakan konten geometri dan pengukuran level pembelajaran 2. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 15. Jawaban yang paling tepat adalah C, mengenal prisma dan tabung. Next, nomor 16, menyelesaikan soal mengenai persamaan linear merupakan salah satu konten dalam asesmen numerasi, yaitu kalau tentang soal-soal persamaan linear, teman-teman, ini konten apa? Apakah bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian? Yang paling tepat adalah 16. Jawaban C, aljabar ya. Next, nomor 17. Asesmen literasi membaca tingkat SD. Literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam berapa level kalau asesmen literasi membaca? Sudah dibahas di materi sebelumnya, berarti jawaban nomor 17 apa? Jawabannya 3 level. Jawaban C. Next, nomor 18. Nah, analisislah soal berikut dan temukan manakah yang termasuk dalam soal asesmen kompetensi minimum. Jadi soal asesmen kompetensi minimum ini kita perhatikan contohnya mana yang termasuk soal AKM. Kalau yang A, Andi memiliki 200 gram, ini soal yang biasa kita temukan, teman-teman. Tapi pada soal AKM, nah perhatikan ini untuk pilihan yang paling beda ini yang B ya. Kalau yang C ini sudah biasa, kemudian yang D juga sudah biasa. Nah ini yang beda, teman-teman. Nah, jadi membutuhkan penalaran yang cukup baik. Ini adalah contoh soal pada soal AKM ya.
Untuk soal nomor tadi nomor berapa ini? Soal nomor 18 ya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Next, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 19. Bagaimana dampak asesmen kompetensi minimum pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? Jadi kira-kira bagaimana dampak AKM pada siswa, khususnya siswa SD, yang mana anak-anak ini tidak tahu bahwa tidak ada ujian nasional. Kira-kira manakah yang jawaban yang paling tepat? Nomor 19. Jawaban yang tepat adalah D. Asesmen kompetensi minimum tidak menjadi beban ya, karena tidak menilai pencapaian siswa, melainkan berfokus pada proses ya. Nomor 19 jawabannya D. Next, nomor 20. Wah, cukup panjang jawabannya teman-teman. Nomor 20, pada tingkat SD asesmen literasi maupun numerasi terdapat 3 level pembelajaran. Manakah yang menunjukkan penjelasan yang tepat mengenai setiap level tersebut? Nah, yang ini butuh konsentrasi untuk menjawab, memilih jawaban yang paling tepat. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat teman-teman D. Pada level pembelajaran 3, siswa akan mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal, mengenal bangun geometri dan pengukurannya, persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi, mempelajari data dengan representasinya. Untuk soal nomor 20, jawaban yang tepat adalah D. Next, nomor 21, salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi: A. Berpusat pada materi pembelajaran. B. Belajar untuk cakupan materi. C. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Ataukah D. Berorientasi pada nilai akhir? Kira-kira yang paling tepat yang mana teman-teman? Untuk soal nomor 21, tentu yang paling tepat adalah ini dia, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Untuk soal nomor 21 jawaban C. Next, nomor 22, perhatikan beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi berikut ini. Nah, kita disajikan beberapa pernyataan, ada 6 di sini, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan yang nyata siswa, belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai, sampai 6 ya teman-teman. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Jawaban yang paling tepat adalah untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat adalah C. 3, 5, dan 6. 3 itu belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai, kemudian berorientasi pada nilai akhir. Yang 6, menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks ya. Yang ini pembelajaran berbasis konten. Next, soal nomor 23. Dari hasil AKN ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok A, B, C, atau D. Mana yang paling tepat? Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Jadi kuncinya di situ, mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Berarti nomor 23
Jawaban yang tepat adalah siswa itu berarti memiliki kecakapan, ya, cakap ya. 23 jawaban C. Nomor 24, guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Jadi poinnya di sini siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa ini dapat kita kategorikan dalam kelompok nomor 24. Jawaban yang tepat adalah kelompok mahir. Ya, ini dia. Untuk nomor 24 jawaban D. Next, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Untuk nomor 25, jawaban yang kita pilih 25 adalah C. Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Oke, untuk nomor 25 jawaban C. Next, nomor 26, soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru. Apa itu? Pertanyaannya, apa proses baru yang kita temukan pada soal asesmen literasi yang menggunakan proses kognitif? Untuk soal nomor 26 jawaban tepat adalah D. Mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Untuk soal nomor 26 jawaban D. Next, nomor 27, bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Bagaimana cara memanfaatkan hasil AKM ini untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif? Nomor 27 jawaban yang paling tepat, kita pilih jawaban A. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Next, untuk soal nomor 28, dalam asesmen numerasi siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk apa? A, B, C, D. Yang paling tepat nomor 28 kita pilih untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak sebatas teori saja, tapi siswa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nomor 8 jawaban B. Next, soal 29, apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Kira-kira tindak lanjut apa yang dapat diambil oleh pihak sekolah terhadap hasil AKM? Nomor 29 jawaban yang tepat adalah D. Merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. 29 jawabannya kita pilih D. Next, untuk soal nomor 30. Nah, teman-teman, ini soal yang terakhir. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawaban untuk soal ini adalah jawaban yang paling tepat kita pilih jawaban A. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar, literasi, membaca, dan numerasi. Ya, baiklah teman-teman, itu sedikit yang saya bisa bagi supaya teman-teman bisa menyelesaikan kuis dengan hasil yang maksimal. Demikian, kalau
apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk berbagi. Silakan di share, silakan di share, dan jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.